bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Ruyandi Hutasoid, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera atau PDS. Kita akan membahas sepak terjang PDS selama ini dan peluangnya di pemilu 2009. Mari kita sama-sama mengikuti perbincangan ini. Pak Ruyandi, sebelum kita berbicara banyak tentang Indonesia, hal-hal apa yang mendasari Indonesia menjadi merdeka? Pertama-tama saya ingin katakan bahwa Indonesia adalah sejarah bangsa-bangsa yang bersatu karena keputusan politis. Jadi dia negara yang terdiri dari begitu banyak suku bangsa dengan perbedaan-perbedaan yang sangat jelas tentang budaya, bahasa, ya, dan juga dipisahkan oleh laut. Ya, jadi kita ini satu negara yang istimewa karena begitu banyak pulaunya, lebih dari 16.000 pulau, tapi bisa bersatu. Inilah yang menjadi uniknya. Tapi sebenarnya bangsa ini dari dulu sudah menjadi negara yang besar dalam kelompok yang lebih kecil. Misalnya Kerajaan Sriwijaya, Mataram, Mojopahit. Luas Indonesia ini lebih dari yang sekarang. Tetapi mereka tidak bisa melawan satu negara yang kecil yang dari Eropa yang namanya negara Belanda. Kenapa? Karena mereka bodoh, tidak mengerti tentang persatuan. Untunglah kemudian orang-orang yang belajar terbuka pikirannya, yaitu orang-orang yang belajar di sebuah sekolah namanya Sekolah Stovia. Antara lain kalau saya bisa sebut dokter-dokter dia, Dr. Wahidin, Dr. Sutomo, dan masih banyak nama lagi. Mereka bilang kita mesti bangkit nih, jangan mau diperbudak terus. Tapi itu pun belum cukup modalnya untuk membuat Indonesia bebas daripada penjajahan. Sampai kemudian 20 tahun kemudian barulah mereka sadar kita jangan berjuang berdasarkan kesukuan, apalagi berdasarkan agama, nggak bakal bisa menang gitu. Lalu mereka mulai dengan satu ikrar atau yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Barulah setelah kita memegang nilai-nilai yang baik dalam persatuan ini, Indonesia dengan waktu yang tidak lama lagi bisa mengusir penjajah dan merdeka. Jadi dasarnya kebangsaan. Ya. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, jadi menurut Bapak, kekuatan apa yang berhasil membentuk Indonesia menjadi seperti sekarang ini? Iya, karena Indonesia mengerti bahwa kebangsaan itulah yang diutamakan. Bukan agama, bukan kesukuan. Ya. Yang kedua, perbedaan-perbedaan kultural atau budaya itu dipersatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Indonesia mau tetap kuat, semangat Bhinneka Tunggal Ika mesti dipertahankan. Tapi kalau itu tidak, itu bisa jadi awal daripada perpecahan Indonesia. Jadi yang Bapak maksud dengan perpecahan itu sendiri itu apa ya Pak ya? Perpecahan di mana kalau ada nilai yang diutamakan bukan nilai kebangsaan. Bahkan kalau saya mau katakan India ya pecah gara-gara yang diusung adalah agama. Yugoslavia pecah karena agama yang diusung. Jadi ini peringatan buat Indonesia, jangan menekankan nilai-nilai keagamaan atau kesukuan untuk bangun Indonesia. Nggak akan berhasil. Tapi kalau kebangsaan, semua mendapat tempat. Karena dengan kebangsaan, semua suku, semua budaya mendapat tempat yang sejajar atau setara. Jadi mereka tidak merasa didiskriminasikan. Mendengar pernyataan-pernyataan Bapak tadi tentang nilai-nilai kebangsaan, saya sangat setuju. Tapi sementara Bapak membangun partai dengan lambang salib, bukankah sangat berbeda dengan pernyataan Bapak sebelumnya? Bagus sekali, Femi. Saya mau katakan begini. PDS adalah partai nasional. Tapi kalau partai nasional tidak punya identitas, susah orang memilih partai yang tidak jelas mau kemana. Sedangkan salib yang kami wujudkan di sini sebenarnya membawa nilai pengorbanan.
Tepatnya PDS membawa ke Indonesia politik kasih. Nilai-nilai tentang pengampunan, tentang perdamaian. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini dengan saling menghargai dan saling mengasihi. Itulah yang sebenarnya kami utamakan. Apa buktinya, Pak, kalau PDS ini adalah partai nasional? Pertama-tama perjuangannya memang perjuangan nasional, bukan untuk kelompok tertentu. Yang kedua, partai ini dasarnya adalah Pancasila. Yang ketiga, pengurus partai dari lintas agama. Dan calon-calon legislatif kita 10% adalah non-Kristen. Bahkan dari semua dapil, 13 dapil dipimpin oleh tim sukses yang juga sekaligus yang nomor satu, caleg nomor satu, yang adalah non-Kristiani. Disitulah kita lihat baik ada Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Apakah PDS ini hanya memperjuangkan kepentingan umat Kristiani, Pak? Femi, kalau kita hanya mementingkan kepentingan agama tertentu, itu namanya partai sektarian. Kalau kita bilang kita partai nasional, berarti kita juga partai terbuka. Kita membela semua kelompok agama, kelompok orang-orang yang meminta hak-haknya dilindungi. Dan terbukti, apakah mereka itu dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Islam sekalipun, kami buktikan, begitu ada usaha-usaha untuk penutupan rumah ibadah mereka, kami nomor satu yang terdepan. Karena apa? Kami mau bahwa kita di Indonesia ini punya hak yang sama, yang setara. Sehingga kalau kita cek di DPR RI, siapa yang berani menolak yang namanya undang-undang yang hanya mementingkan kelompok agama tertentu, PDS lah yang paling depan. Karena kami tidak mau bahwa ada di Indonesia itu warga negara kelas 2 atau kelas 3. Kami memperjuangkan kesetaraan, kesamaan, hak yang sama. Barulah Indonesia bisa kuat dan semuanya betul-betul memperjuangkan Indonesia dengan baik. Secara historis, PDS merupakan partai yang masih relatif baru dan mungkin terjadi konflik internal. Bagaimana menurut Bapak mengatasi konflik-konflik tersebut? Ya, dalam beberapa tahun ini memang PDS mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan konflik hampir terjadi di semua partai. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan damai. Itu yang paling penting. Syarat pertama sebenarnya kita mesti berpegang pada aturan yang berlaku. Bukan sekedar intrik, gosip, fitnah. Itu sangat tidak bisa diterima. Lalu kedua, kuasa perdamaian. Kalau bisa diselesaikan dengan damai, lebih bagus. Dan sudah tentu pertolongan Tuhan. Tapi sekali lagi konflik itu membuat kita jadi matang dan kuat. Itulah kita harus sadar seperti seorang anak kecil dikasih vaksin supaya dia mempunyai daya tahan terhadap penyakit dari luar. Dan terbukti setelah itu dia kena apapun dia tetap kuat. Konflik itu ibaratnya vaksin. Sebagian besar orang mungkin mengatakan PDS merupakan partai yang militan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau berjuang memang mesti militan, bukan loyo-loyo. Ya, apalagi yang kita perjuangkan satu hal yang sangat penting, yaitu Pancasila harus menjadi dasar negara. Tanpa dasar yang kuat, bangsa ini kan roboh. Apalagi dasar negaranya digoyang terus. Saya mau katakan bahwa Pancasila ada satu usaha untuk tidak lagi diajarkan ke bangsa ini. Bagaimana mungkin bangsa ini mau dibangun kalau dasarnya saja tidak pernah dimengerti oleh generasi muda sekarang ini. PDS serius dalam setiap acara nasionalnya, selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila harus dibacakan. Dan kami tetap menyanyikan sebuah lagu, Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil.